Pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kita hari ini? Sehat? Coba kalau ibu tanya bagaimana kabar kita hari ini, ibu mau jawabannya luar biasa. Ya, bisa? Oke. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa. Oke. Tepuk tangannya untuk kita semuanya. Sudah semangat semuanya, ceria semuanya, bahagia semuanya, siap
untuk mulai belajar kita hari ini ya. Oke, nah apa pembelajaran kita hari ini? Belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar Ibu mau cek dulu kehadiran, coba perhatikan dulu kanan kirinya. Ada nggak kawannya yang tidak hadir? Ada? Hadir semua? Ada yang datang? Ada. Oke. Fatia. Kenapa Fatia ini? Siapa yang ada tahu kabarnya? Siapa yang tahu kabarnya? Nggak tahu kabarnya? Siapa yang tahu? Sakit. Oh, sakit. Oke. Ada informasinya ya, tetangga sama Jaki ya, Pak Jaki pasti tahu ya kan? Oke. Nah, Fatia nggak hadir. Jika ada kawan kita yang sedang sakit, kita doakan dia cepat sehat. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau satu orang dulu, anak Ibu pimpin dulu doa kita supaya pembelajaran kita berkah hari ini. Siapa yang pimpin doa? Ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Oke, yuk. Silakan pimpin doanya. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk semuanya. Selesai berdoa sudah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Dan kita belajar bahasa Indonesia hari ini. Sebelum belajar, Ibu mau supaya pembelajaran kita itu tertib, nyaman, menyenangkan. Kita buat dulu kesepakatan kelas belajar kita untuk di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa kesepakatan belajar kita? Tadi sudah kita buat ya, kesepakatannya yaitu menyimak penjelasan guru dengan tenang. Jadi nanti ketika Ibu menjelaskan menyampaikan materi, kita semuanya dengan tenang menyimaknya ya. Yang kedua, tunjuk tangan ketika ingin berbicara. Yang ketiga, tertib saat belajar. Yang keempat, belajar dengan semangat. Yang kelima, tidak bersuara ketika guru berbicara. Iya, jadi semuanya kesepakatan belajar yang sudah kita buat harus kita laksanakan. Supaya apa? Supaya tercapai tujuan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar mengenai menulis teks prosedur. Nah, sebelumnya kita masuk ke pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Dan untuk apa kita belajar teks prosedur itu? Yaitu dengan demonstrasi peserta didik mampu menuliskan teks prosedur yang dirumpangkan dengan informasi yang lebih rinci. Jadi nanti ketika kita belajar tentang teks prosedur, ada kegiatan kita melengkapi teks prosedur itu yang rumpang, ya kan? Nah, itu nanti kita laksanakan. Nah, oke, siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Oke, silakan Welfi. Apa itu teks prosedur? Tulisan yang membuat petunjuk secara urut dalam menyelesaikan suatu karya. Iya, tepuk tangannya untuk Welfi. Sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Ada yang lain? Siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Ada contohnya? Oke, Valen. Silakan Valen. Membuat pedoman tentang langkah-langkah pembuatan karya. Iya, membuat pedoman tentang langkah-langkah karya. Tepuk tangannya untuk Valen. Oke, nah, apa itu teks prosedur sesungguhnya? Kita simak dulu video berikut ini ya. Di dalam video ini ada memuat apa yang dimaksud dengan teks prosedur.
Siang ini saya mau membuat bahan-bahannya satu buah agar merah solo, kemudian airnya 2 gelas air putih, gulanya 4 sendok makan, kemudian ditambah dengan santan garam 1 buah. Nah, kita mulai dengan menuangkan agar di panci yang sudah disiapkan, kemudian dicampur dengan air sebanyak 2 gelas air, kemudian diaduk-aduk supaya tercampur. Jadi ini diaduk supaya dicampur dengan gula putih sebanyak 4 sendok makan, diaduk-aduk supaya campur. Tambahkan santan garam. Nah, santan garamnya ini santan garam ukuran kecil 1 bungkus. Terus dicampur, diaduk sampai rata. Nah, airnya 2 gelas ini kalau di total semuanya. Terus sudah matang, siap dihidangkan. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, sekian videonya. Sudah disimak dengan bagus videonya tadi ya. Nah, setelah disimak video tadi, Ibu akan bagikan lagi contoh teks prosedurnya yang berbentuk poster di masing-masing kelompok ya. Silakan dibaca poster yang Ibu bagikan. Mengenai apa saja Kak yang ada dalam poster bagikan? Oke, sudah dibaca? Sudah dibaca? Ada teks prosedurnya dari situ? Ada nggak teks prosedurnya? Ada nggak di poster itu teks prosedur? Ada Balkis? Ada. Ada. Apa judul teks prosedurnya? Apa judul teks prosedurnya? Baca. Ya. Cara mengoper bola pada olahraga bola basket. Cara mengoper bola pada bola basket. Oke, sudah dibaca judulnya ya. Nah, kemudian kelompok ini, ayo Grace, sudah dibaca pesannya? Sudah. Jadi apa judulnya Jen? Cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Cara menggunakan jus buah dengan blender. Nah, coba kelompok memasak. Delphi, ya. Coba baca. Apa sih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengoper bola? Cara mengoper bola. Bola basket. Iya, bola basket. Dia perlu bahan
alat dan bahannya berupa bola basket. Kemudian Vincent, bagaimana cara mengoper bolanya? Sikap badan sedikit membungkuk dan jongkok ke depan, kedua tangan memegang bola, kedua siku tangan ditekuk sehingga bola berada di dekat dada. 2. Langkahkan kaki kanan ke depan sambil mengangkut sikut, pergelangan tangan diputar ke arah badan. 3. Dorong bola ke depan sampai kedua lengan lurus. Gerakan diakhiri dengan meluncurkan pergelangan tangan ke arah samping luar. Latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan mengoper bola setinggi dada untuk jarak dekat. Selamat berlatih. Oke, tepuk tangannya sudah membacanya dengan bagus. Kita lanjut lagi. Radit, yang Radit lihat posternya tentang apa? Cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Oke, alat dan bahannya apa saja? Kemudian cara membuatnya bagaimana? Alat dan bahannya adalah potongan buah, air, es batu, dan blender. Cara membuatnya, siapkan potongan buah, air, dan es batu. 2. Siapkan blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. 3. Masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. 4. Tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. 5. Tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. 6. Matikan blender. 7. Sajikan juas buah dalam gelas. Mudah bukan? Jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Oke, tepuk tangannya untuk lawannya sudah semangat, sudah membaca teks prosedur yang ada di dalam poster. Nah, setelah kita baca teks prosedurnya, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur tadi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo. Ya, silakan Lutfi. Tulisan yang dalam menggunakan menghasilkan suatu karya. Oke, teks prosedur itu apa? Teks prosedur itu adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Coba perhatikan teks prosedur yang kamu pegang. Nah, ada nggak petunjuknya? Ada nggak petunjuknya? Ada. Ya, ada. Yang mana yang dikatakan petunjuk? Cara membuat. Iya, cara membuatnya. Cara membuatnya itulah yang dikatakan dengan petunjuk secara urut. Ada enggak di situ yang menjelaskan urutannya? Ada. Iya. Mana tandanya? Ditandai dengan apa dia? Nomor. Iya, nomor. Ada tanda nomornya 1, 2, 3, 4, 5 dalam menghasilkan suatu karya. Nah, apa karyanya? Apa yang akan dibuat di sini? Jus buah. Iya, jus buah. Ya, jus buah yang akan dibuat dalam membuat jus buah dengan menggunakan blender. Jadi di situ ada judulnya, kemudian ada alat dan bahannya dan cara membuatnya. Nah, itulah yang dikatakan dengan suatu karya. Oke, kita lanjut. Apa sih tujuan penulisan dari teks prosedur? Tadi kan sudah ada, ya kan? Oke, siapa yang bisa jawab? Ya, anak ibu apa? Semangat kali dia. Oke, apa tujuannya, nak? Memberi panduan kepada membaca untuk menghasilkan karya yang sesuai diinginkan. Iya, tepuk tangannya untuk kawannya. Karena hari ini semangatnya luar biasa. Ya, tujuannya adalah
memberikan panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita itu memberikan contoh cara membuat suatu karya kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa buat karya tersebut seperti punya kita. Oke? Nah, kemudian kita lanjut berikutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Siapa yang tahu ciri-ciri teks prosedur? Oke, silakan Vincent. Memuat alat dan bahan yang diperlukan, membuat kegiatan yang berurut, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas, menggunakan kata kerja yang aktif. Iya, tepuk tangannya untuk Vincent. Ciri-cirinya ada terdapat di mana? Dalam teks prosedurnya. Tadi kita bacakan memuat alat dan bahan yang diperlukan. Ada nggak di dalam teks prosedur kamu ini? Alat dan bahannya ada? Ada. Kalau dari video yang kamu tonton tadi, ada nggak alat dan bahannya? Ada. Coba sebutkan dari yang video yang kita tonton tadi. Atala, apa alat dan bahannya? Tadi videonya tentang apa nak? Membuat agar-agar. Iya, buat agar-agar. Apa aja tadi alat dan bahannya? 1 buku agar-agar, 2 gelas air, 1 sendok, 4 sendok makan gula, 4 santan, dan piring untuk letakkan. Iya. Oke, bagus tepuk tangannya. Tadi dalam videonya yaitu membuat agar-agar. Alat dan bahannya ada agar-agar, ada gula, ada air, ada apa lagi? Ada santan, ada pakai piring untuk mencetaknya, ya kan? Nah, jadi yang pertama membuat alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian yang kedua apa? Membuat tahap kegiatan yang berurut. Tuangkan dulu agar-agarnya tadi. Terus apa lagi yang kedua? Apa? Masukkan air. Iya, masukkan air. Terus kasih apa lagi? Setelah kasih air kasih apa lagi? Kasih apa? Santan. Iya, santan. Terus kasih apa lagi? Kasih gula. Iya, kasih gula. Setelah dikasih gula diapain lagi? Diaduk. Iya, diaduk. Setelah diaduk diapain lagi? Dimasak. Iya, dimasak. Setelah dimasak baru diapain lagi? Ayo anak ibu. Sajikan. Iya, dituangkan ke dalam piring agar bisa disajikan. Nah, kemudian menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas serta menggunakan kata kerja aktif. Nah, sekarang kita lanjut. Kapan sih kita menggunakan teks prosedur itu? Siapa yang bisa jawab? Oke, Faiz. 1. Membuat resep makanan. 2. Menjelaskan aturan permainan. 3. Membuat panduan eksperimen sains. 4. Memberikan arahan atau panduan. Iya, tepuk tangannya. Saat kapan? Saat kita mau membuat resep makanan, menjelaskan aturan permainan. Contohnya apa tadi? Permainan bola basket, ya kan? Membuat resep makanan, contohnya buat apa tadi? Buat jus, buat agar-agar, ya kan? Membuat panduan eksperimen sains, contohnya apa? Tentang percobaan sains, percobaan membuat rangkaian listrik, percobaan magnet, ya. Nah, kemudian memberi arah atau panduan, contohnya apa? Membuat denah, ya kan? Nah, itulah kita menggunakan teks prosedur. Nah, sekarang apa yang menjadi urutan teks prosedur ketika kita mau menyusunnya? Siapa yang bisa jawab? Oke, apa lagi? Tepuk tangannya dulu, Mbak. Anak kali ini semangatnya luar biasa. 1. Judul. 2. Alat dan bahan. 3. Langkah pembuatan. 4. Penutup atau kesimpulan. Iya, tepuk tangannya.
Luar biasa, jawabannya lengkap sekali jawaban Abla. Nah, apa saja urutannya? Yang pertama harus ada apa? Judul. Yang kedua harus ada apa? Anak tambahan. Yang ketiga harus ada apa? Iya, angka pembuatannya. Yang keempat harus ada apa? Iya, oke, bagus. Sekarang sudah tahu urutan penyusunannya. Coba silakan buka bahan belajarnya. Di situ ada 2 latihan, dan ada 2 latihan yang Ibu berikan untuk melengkapi teks prosedur yang sudah disediakan. Sekarang diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing apa saja yang dapat kalian isi, kalian tuangkan dalam teks prosedur tersebut. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit. Ayo diskusikan dalam kelompoknya. Siapa yang bisa nulis? Silakan pegang pulpennya. Siapa yang bisa memberikan ide? Silakan berikan ide untuk kawannya. Oke, didiskusikan. Oke, ada kesulitan? Bisa mengerjakannya? Iya, bagus. Siap? Oke, bagus, sudah siap. Oke, kita lanjut. Siap? Oke, bagus. Sudah siap. Oke, kita siap untuk mendiskusikannya ya. Ya, kita lihat. Siap semua? Oke, siap semua. Kalau sudah siap semua, kita diskusikan bersama ya. Oke, untuk latihan yang pertama, untuk melengkapi kalimat rumpang. Di situ ada teks prosedur tentang apa? Apa judul teks prosedurnya? Membuat mie. Iya, cara membuat mie. Apa saja kata-kata yang ada di dalam teks rumpang tersebut? Hidangkan setelah selama mendidih, masukkan, angkat, panaskan, tambahkan. Iya, itu kata-kata rumpang yang akan kita masukkan nantinya, ya kan? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pertanyaannya. Yang nomor 1. Oke. Titik-titik, air dalam panci dengan api sedang. Kelompok mana? Oke, silakan. Panaskan. Panaskan. Ada jawaban lain dari kelompok yang lain? Oke. Mendidih. Iya. Mendidih katanya. Nomor 1 mendidih. Ada jawaban yang lain? Sama jawabannya? Apa jawabannya? Panaskan. Ya, panaskan. Ada yang lain? Kelompok ini? Panaskan. Ya, panaskan. Oke, kelompok yang selanjutnya. Panaskan. Iya, panaskan. Kita lihat ya jawaban yang sebenarnya apa. Titik-titik, air dalam panci dengan api sedang. Jawabannya adalah panaskan. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok
Iya, mendidih. Kelompok ini masukkan. Oke, kelompok ini Tambahkan. Oke. Nah, setelah air titik-titik, setelah air apa? Mendidih. Lalu kemudian apa lagi? Masukkan. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Yang ketiga, masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa titik-titik sedikit garam dan lada. Oke, apa jawabannya? Tambahkan. Iya, apa jawabannya? Iya, tambahkan. Ada jawaban yang lain dari kelompok yang lain? Oke. Tambahkan. Iya, tambahkan sama jawabannya. Tambahkan. Iya, tambahkan. Tambahkan. Iya, tambahkan. Oke, tepuk tangannya untuk kita semuanya. Jawabannya benar. Tambahkan sedikit garam dan gula. Yang terakhir, aduk-aduk mie titik-titik 2 menit titik-titik matang, angkat dan titik-titik. Ayo, kelompok mana? Oke, silakan. Selama aduk-aduk selama 2 menit. Kemudian yang lain, oke. Setelah matang dan angkat dan hidangkan. Oke, tepuk tangannya. Aduk-aduk mie selama 2 menit. Setelah matang, angkat dan hidangkan. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ada teks prosedur yang berjudul apa? Apa judulnya? Cuci tangan. Iya, yang kedua cuci tangan. Ayo. Di situ disuruh ngapain? Menyusun langkah-langkah untuk tahapan mencuci tangan. Oke. Yang pertama, di situ ada bersihkan bagian bawah kuku. Basahi seluruh tangan dengan air mengalir. Keringkan tangan dengan handuk, tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan. Gosokkan sabun ke punggung telapak dan sela jari. Bilaslah tangan dengan air bersih mengalir hingga tidak bersambung lagi. Kelompok mana yang bisa memberikan jawabannya? Oke, silakan, adik. Dan urutannya yang mana duluan? Silakan dibaca. 3, 1, 5, 2, 4. Oke, 3, 1, 2, 5, 4. Urutannya coba silakan dibaca. Yang nomor 1 itu yang mana? Nomor 1, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. 2, gosokkan sabun ke punggung telapak dan sela-sela jari. 3, bersihkan bagian bawah kuku. 4, bilaslah tangan dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi. 5, keringkan tangan dengan handuk, tisu atau keringkan dengan diangan anginkan. Ya, diangin-anginkan. Oke, tepuk tangannya untuk Radit. Oke, tepuk tangannya semuanya. Nah, sekarang sudah kita bahas 2 latihannya secara bersama. Sekarang ibu mau kamu menuliskan teks prosedur sesuai dengan bakat atau minat kamu. Udah? Nah, ini kan duduknya berkelompok. Coba sekarang diskusikan sama kawan kelompoknya. Tentukan nama kelompoknya sesuai dengan bakat yang dimiliki kelompok kalian masing-masing. Buat dulu nama kelompoknya, kemudian nanti tulis teks prosedur sesuai dengan bakat atau minat yang dimiliki oleh kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan. 1 menit. Oke, letakkan nama-nama kelompoknya di tengah. Ibu mau lihat dulu minatnya bagaimana. Iya, kelompok ini apa nama kelompoknya? Iya. Iya, ini berarti banyak yang suka masak kelompoknya, ya kan? Oke, yang ini Menggambar. iya, menggambar. Yang ini Membaca. iya, membaca minatnya. Kelompok yang ini Olahraga. olahraga, berarti suka main bola semuanya. Kelompok yang di sini Keterampilan. iya, keterampilan. Sekarang buat
Silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Oke, siap? 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 Oke, silakan dibuka masing-masing. Ibu mau lihat dulu bagaimana teks prosedurnya dibuat. Sudah siap? Oke, mana kerjaannya? Oke, teks prosedur aturan bermain bola kaki, bagus. Kelompoknya ini cara membuat pesawat dari kardus. Oke, keterampilan ya. Kemudian, nah oke, cara membuat buku cerita. Mantap, bagus judulnya. Kelompok yang ini kelompok menggambar, apa judulnya? Menggambar layang-layang. Ya. Menggambar layang-layang. Oke, yang ini apa? Kelompok memasak. Cara membuat indomie goreng. Iya, cara membuat indomie goreng. Sekarang coba kelompok siapa yang mempresentasikan? Oke, silakan maju ke depan. Yuk, kelompok membaca mau mempresentasikan. Silakan maju, yuk. Maju ke depan semua. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok membaca yang mau mempresentasikan hasil teks prosedur yang sudah dibuatnya. Oke, silakan disimak kawannya mempresentasikan. Cara membuat buku komik. Alat dan bahan: roll pensil, buku, cat, pulpen. Cara membuat: 1. Gambarlah benda-benda yang ada di komik. 2. Warnailah komik yang sudah digambar. 3. Buatlah balon kata sesuai ekspresi. 4. Warnailah komik agar lebih menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memberi tanggapan terhadap kelompok lain. Oke, tepuk tangannya untuk kawannya yang sudah mempresentasikan. Silakan duduk. Ayo, ada nggak kelompok yang lain yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok membaca? Silakan memberikan tanggapan. Oke, silakan apa tanggapannya? Bagus. Iya, sangat bagus. Isi teks prosedur yang disampaikan oleh kelompok membaca sudah sangat bagus. Sekarang ibu mau kelompok yang lain yang mempresentasikan. Oke, silakan. Maju ke depan, kelompok olahraga. Minatnya olahraga. Kita lihat teks prosedur yang mereka buat ya. Kami dari kelompok olahraga akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul kami adalah 5 aturan bermain bola. 1. Memakai seragam lengkap untuk bermain bola. 2. Tidak melakukan permainan rusuh. 3. Tidak boleh memegang bola kecuali kiper. 4. Tidak boleh bermain rusuh. 5. Ikuti peraturan dari wasit. Kesimpulan, Anda akan sehat dan akan tidak mudah sakit jika rajin berolahraga. Sekian, terima kasih dari kelompok olahraga. Kami mempersilahkan waktu untuk tanggapan dari kelompok lain. Oke, tepuk tangannya dulu untuk kelompok olahraga yang sudah mempresentasikan. Silakan duduk. Oke, siapa yang memberikan tanggapan? Oke, Radit. Kami sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh kelompok olahraga. Oke, tepuk tangannya. Setuju dengan apa yang sudah dipresentasikan. Ada nggak yang kurang dari teks prosedur tadi? Ada nggak? Ada tidak? Hah? Ada? Oke, silakan. Apa? Kurang apa? Alat dan
bahan. Iya, kurang alat dan bahannya. Coba ibu, ada nggak kalian tuliskan alat dan bahannya? Ada alat dan bahannya? Ada, cuma lupa dibacakan ya. Betul kata kelompok membaca, mereka kurang membacakan tadi alat dan bahannya. Kenapa? Karena dalam teks prosedur harus ada alat dan bahan. Oke, tepuk tangannya untuk kita semuanya. Sudah bisa presentasikan hasil diskusinya dengan baik. Sekarang sebelum ibu tutup untuk pelajaran kita refleksi terlebih dahulu. Ini ibu bagikan sebagai bahan refleksi kita. Silakan diisi. Oke, nah kita isi refleksinya. Silakan diisi refleksinya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Oke, ada RKPD di situ untuk refleksi kita, ya. Oke, siapa yang bisa menjawab? Apa itu tadi teks prosedur? Apa itu tadi teks prosedur? Oke, Martin, silakan. Tulisan yang memuat petunjuk secara urut dan menghasilkan suatu karya. Iya. Tepat tangannya untuk Martin. Teks prosedur itu adalah tulisan yang memuat tentang suatu karya. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Ciri-ciri teks prosedur? Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama apa? Membuat. Iya. Kemudian yang kedua membuat tahapan kegiatan yang berurut. Yang ketiga menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Yang menggunakan kata kerja yang aktif. Kemudian kapan saja kita buat teks prosedur? Iya, dan memberikan arahan atau panduan. Nah, apa saja urutan teks prosedur? Kalau kita mau membuat, harus ada apa-apa? Yang pertama, iya, harus ada judul, alat dan bahan, angka pembuatan, dan penutup atau kesimpulan. Oke, baiklah, tepuk tangannya untuk kita semua. Sebelum ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, supaya berkah apa yang sudah kita dapatkan hari ini, kita tutup dengan doa. Oke, anak ibu silakan pimpin doa. Siapa yang bisa? Oke, silakan Katalah. Setelah selesai belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai.